lagi dengan kakak-kakak dari Kanisius, dengan Kak Yustin di sini, Kak Mira, Kak Agatha, dengan Kak Yusefin, Kak Maria, dengan tema Yesus menampakkan dirinya. Oh iya, kegiatan apa ya hari ini kita? Yang pasti hari ini kita akan sekolah minggu, acaranya seru-seru. Ada doa bersama, mendengarkan bacaan dari kitab suci. Lalu nanti kita juga mendengarkan renungan dari Romo siapa ya Kak ya? Romo Vigo. Iya, dari Romo Vigo. Lalu kita juga akan nyanyi juga loh Kak Maria. Oh iya, ada gerak lagu. Lalu kita juga akan berkreativitas membuat itu loh. Apa ya? Kakak lupa. Apa ya Kak ya? Tangan cinta Yesus. Wow, tangan cintanya Yesus. Yang pasti adik-adik semua harus ikut dari awal sampai akhir nanti ya. Oke? Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum sekolah minggu kita mulai, mari kita ambil sikap doa dengan sopan dan ramah. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Berkati aku hari ini. Berkati juga orang-orang yang kami cintai. Jaga lindungi kami agar hari ini bisa menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Kanisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan
yang dikutip dari Injil Yohanes bab 20 ayat 9 sampai 31. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adikku sekolah minggu KBTK, Kanisius Rayon Kota. Apa kabar? Saya yakin dan percaya adik-adik semua saat ini dan sekarang ini sehat semuanya dan semangat ya. Nah, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Romo Antonius Viko Kristiawan Serikat Yesus. Romo akan bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Adik-adik kan tadi sudah mendengar bacaan dari Yohanes, ya kan? Panjang banget. Tetapi Romo akan bercerita tentang 3 orang atau kelompok yang mendapatkan penampakan Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang pertama? Atau siapa mereka? Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan? Karena mendengar bacaan yang sudah dibacakan. Pertama adalah Santo Petrus dan Santo Yohanes. Mereka mendengar rumor Tuhan telah bangkit. Benar enggak ya? Mereka lalu berlari kencang berdua. Balapan. Duluan Santo Yohanes yang lebih muda. Tetapi Santo Yohanes tidak masuk ke dalam makam. Santo Petruslah
yang masuk ke dalam makam. Benar, batu sudah terguling. Makam kosong. Tidak ada tubuh Tuhan Yesus di situ. Yang ada hanya kain. Nah, kemana Tuhan Yesus? Di mana tubuhnya? Benar. Jangan-jangan tubuh Tuhan Yesus sudah bangkit. Benar juga. Lalu mereka berlari pulang kembali ke saudara-saudara, mengabarkan bahwa makam telah kosong dan tinggal kain di sana. Artinya, Tuhan telah bangkit. Kedua, Maria Magdalena. Dia datang ke makam dan mendapati makam kosong dan menangis. Tubuh Tuhanku dicuri orang, tubuh Tuhanku dicuri orang. Dalam kesedihannya itu, ada dua malaikat yang tiba-tiba menampakkan diri kepadanya. Ibu, mengapa ibu menangis? Aku menangis karena tubuh Tuhan dicuri orang. Tega-teganya mereka mencuri tubuh Tuhan. Ibu, sebentar. Tuhan Yesus itu sudah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika masih hidup. Tetapi di mana tubuh Tuhan kalau sudah bangkit? Di mana? Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di belakang Maria Magdalena dan menyapa Maria. Lalu Maria menengok dan berkata, Rabuni, artinya guruku. Maria dari sedih menjadi sukacita karena melihat Tuhan. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus selalu hadir bila kita sedih, bila kita menangis untuk menghibur kita. Maka adik-adik sekolah minggu jangan khawatir. Kalau sedih, ceritalah pada mama papa. Ceritalah pada kakak-kakak yang ada di sekitar adik-adik semuanya. Supaya adik-adik tidak sedih lagi, tetapi gembira lagi karena tidak sendiri. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus hadir ketika para murid berkumpul di suatu rumah yang terkunci. Mereka takut sekali. Takut orang-orang Yahudi di luar, orang-orang Romawi, masuk ke dalam ruang mereka dan menangkap mereka. Mereka takut sekali. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberi damai sejahtera bagi mereka. Mereka mengenali Tuhan dan gembira karena Tuhan telah bangkit dan hidup dan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi sayang, ada satu rasul, Santo Thomas, nggak hadir waktu itu. Dia nggak percaya kalau Tuhan sudah bangkit. Sebelum melihat kedua luka di dua tangannya, tangan Yesus dan di lambung Yesus, dia nggak percaya kalau belum melihat itu. Seminggu kemudian, Santo Thomas ikut bergabung bersama para murid yang lain. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu menampakkan kedua tangannya dan lambungnya kepada Thomas. Dan Thomas akhirnya percaya. Dan Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, adik-adik, kalau kita nakal, semaunya saja, tidak percaya, pergi sendiri, bolos, tidak buat tugas atau PR, Tuhan Yesus tetap menyayangi kita. Tuhan Yesus tetap menyayangi adik-adik juga. Seperti Tuhan Yesus menyayangi Thomas. Maka,
kebangkitan Tuhan, penampakan Tuhan Yesus itu mau membuktikan bahwa Tuhan sayang pada adik-adik semuanya. Tuhan juga menyertai adik-adik semuanya. Tuhan hadir, mendatangi, menemani adik-adik semuanya, agar adik-adik selalu berharap untuk menyambut cinta Tuhan Allah. Nah, Romo punya sebuah lagu yang bagus. Mari kita nyanyi. Romo akan buka di HP. Lagunya bagus sekali, yaitu tentang percaya pada Tuhan. Nah, lagunya begini. Percayalah, percayalah, Tuhan Yesus sayangi kita. Percayalah, percayalah, Tuhan Yesus sayangi kita. Tuhan Yesus datangi kita, ajak kita selalu berharap, sambut cinta Tuhan Allah. Percayalah, percayalah, Tuhan Yesus sayangi kita. Percayalah, percayalah, Tuhan Yesus sertai kita. Bagus gak adik-adik lagunya? Bagus ya? Nah, sekarang percayalah pada Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu menyayangi adik-adik, menyertai adik-adik, mendatangi dan menemani adik-adik, untuk mengajak adik-adik selalu berharap pada Tuhan dan menyambut cinta Tuhan Allah. Oke, Romo undur diri. Selamat Paskah adik-adik semua. Percayalah, percayalah, Tuhan Yesus sayangi kita. Percayalah, percayalah, Tuhan Yesus sertai kita. Tuhan Yesus datangi kita, ajak kita selalu berharap, sambut cinta Tuhan Allah. Percayalah, percayalah, Tuhan Yesus sayangi kita. Percayalah, percayalah, Tuhan Yesus sertai kita. Halo adik-adik. Nah, bertemu lagi sama Kak Yusti. Kak Maria. Nah, hari ini Kak Yusti sama Kak Maria mau mengajak adik-adik untuk membuat suatu kreativitas. Kita mau buat apa ya, Kak ya? Apa coba? Apa ya? Kita mau buat tangan cinta Yesus. Yeay, simak kita dari awal sampai akhir nanti. Oke? Oke.
cinta Yesus. Coba adik-adik lihat di sini. Nah, ini adalah lubang bekas Tuhan Yesus disalib. Adik-adik percaya tidak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Percaya. Bagus. Ingat ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik yang manis, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa bersama dan nanti akan mendapatkan berkat dari Romo. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Yuk berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Kami boleh menerima berkat-Mu dalam sekolah minggu online ini. Kiranya apa yang kami terima sungguh dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, jadikan kami semakin percaya dan setia kepadamu. Semuanya ini kami tunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita persiapkan diri untuk mohon berkat dari Romo. Adik-adik KBTK Kanisius Rayon Kota yang Romo kasihi dan juga kakak-kakak pendamping, marilah kita mohon berkat dari Tuhan untuk mengakhiri kegiatan kita pagi hingga siang ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik sekalian dan keluarga, papa mama, dan juga kakak-kakak pendamping dan keluarga, tugas acara kita hari ini, kegiatan-kegiatan kita yang baik ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, pergilah, Tuhan mengutus, mengabarkan cinta Tuhan. Semua dicinta Tuhan.
Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Ingat pesan Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ingat ya, minggu depan ikuti lagi. Kakak-kakak Kanisius akan datang lagi. Tentunya dengan acara Yang lebih menarik lagi.